oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jalani semua al-Madani semua madrasah al-Banjari wa khususan li Syekhil Alim al-Alamah Sayyid Ahmad Marzuki rahimahullah ta'ala sulihim wa buruhihim an Allah yaghfir lahum yarhamhum wa yu'li darajatihim wa jannah yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirati al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Abda bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani balhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada من تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ ومغلوب بالوجود المغربة من وبد الله عشرين سباب الله موجود قديم البر مخالف للخلق بالإطلاق وقائم الغني بكل شيء سميع البصير والعلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة الإرادة سمع البصر آيات العلم كلام استمر وجاز بفضله وعدله ترك لممكن كفله أرسل الأنبياء ذوي فضانا بالصدق والتبليغ والآلاء إذا بحقهم من عرض بغير كخبيب المرض عصمتهم كسائر الملائكة وجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فضل خمسها بحكم واجب تفصيل خمسة وعشرين جزم وكلف المحاق واغتنم وما دام ادرس والهدى مع صلي وابراهيم قول متبع لدن واسماعيل اسحاق كذا يعقوب وأيوب كذا شعيب هارون وموسى واليسد الكبر داود سليمان وتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى والله خاتم غير
محمد وفضل أبو عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة زهرية أرضعته الحليمة سعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطائف
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin ya Rabbu ya Karim ya Rabbu ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid dharain amin amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah. Lagi dan lagi mari kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayah serta nikmat kesehatan dapat duduk kita di tempat yang mulia ini, yang mudah-mudahan tidak pulang dari tempat ini melainkan dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan niat kita duduk di majelis ini semata-mata karenanya, sehingga kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang talabul ilm, orang yang menuntut ilmu agama. Kita berharap mudah-mudahan Allah selalu berikan keistiqomahan di dalam hadir di majelis, sehingga tidaklah mati kita melainkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Semalam kita membahas tentang orang tua, seorang ayah yang melajari anaknya akan Al-Quran. Banyak sudah kita bacakan kelebihan-kelebihan orang anak, seorang abah yang melajari anak kita membaca Al-Quran. Kemudian ba'dul adabi allati la budda minha. Sekarang sebahagian adab yang tidak boleh tidak kepada anak yang kita harus ajarkan dari masa lagi halus di rumah nih. Dan anak kita lagi umur 6 tahun, 7 tahun itu kan masih di dalam pengawasan kita, artinya ini masih di rumah. Jarang anak yang 6-7 tahun itu mondok. Nah, tatkala anak tadi kada kita antar ke pondok di umur 6-7 sampai inya lulus SD, bahkan ada yang sampai lulus SMP, maka kitalah sebagai orang tua, terutama abah, kitalah yang wajib dulu melajari adab. Karena adab ini penting. Adab ini biar penting. Kalau bahasa pondoknya adab, kalau bahasa kampungnya tasawuf. Jadi sebenarnya tasawuf itu adalah adab. Melajari adab kita kepada Allah dan adab kita kepada sesama, itu tasawuf namanya. Ujar orang kampung, ujar kami di pondok pesantren adalah pelajaran adab, pelajaran akhlak. Jadi dalam kitab Akhlaqul lil Banin itu dilajari adab dengan orang tua, adab dengan ayah, adab dengan ibu, adab dengan jiran tetangga, adab dengan orang yang lebih besar, adab dengan guru, adab di rumah, adab di sekolah, seberataan dijelaskan dan dipelajari di pondok itu. Bahkan itu pelajaran awal kita masuk pondok, itu belajar adab, belajar akhlak. Kelihatannya rendah pelajaran itu, tapi pada kenyataannya sulit untuk diterapkan. Adab tuh yuk, adab ini karena bisa membentuk karakter seseorang yang sudah menjadi kebiasaan dari masa halus. Apabila dari lagi halus sudah kebiasaan yang kada baik, sampai ke tuha tetap kada baik. Karenanya kebiasaan. Kalau sudah kebiasaannya alih diubah. Contoh orang pengaramput. Orang ini kalau pengaramput, asal bapandir 10 syuting yang bujur. Yang lain kudus aja berarti karena terbiasa.
asal bapandir berdusta, asal bapandir berdusta. Jadi adab ini sangat penting. Dari lagi halus sudah kita ajari adab. Kembali kita kepada orang tua bahari. Kita orang tua bahari melajari adab itu luar biasa. Bahkan orang tua bahari itu melajari itu dengan gaya-gaya politik. Jadi istilah kita tuh kayak apa supaya anak nih kada menggawi ini kayak itu. Makanya ada istilah orang bahari itu ada bahasa pamali. Oh lah pamali. Pamali. Salam gawi ini jangan ya kawitan pamali. Jangan pamali. Pamali itu Pak caranya mendidik kita supaya jangan menggawi yang benda kada baik. Misalnya maghrib. Jalan kita misalnya, maka orang tua bahari pasti berpandir, jangan keluar, pemali. Mana ada kita keluar maghrib, caling ke masjid, ya kan? Tuh orang tua bahari melajari kita adab, artinya menparak maghrib itu jangan ada keluyuran. Kan di kampung kami itu ada bahasa orang tua bahari di Solong tuh, jangan berjalan maghrib, ada hantu begarit. Sampai wayah ini aku bertanya-tanya, kayak apa hantu begarit tuh? Takutan benar bari kadang kada wani berjalan, kada wani keluyuran maghrib tuh kada wani. Cara orang tua melajari adab dengan kita. Wa min ta'dibihi, setengah daripada adabnya al-hina'u lil atsi wasyaribi. Yang pertama dari yang halus-halus dulu. Jadi kalau misalnya atos artinya bersin, wahin, disuruh menutup. Nah, hendaklah kita tuh melajari dari lamasa halus. Jadi tatkala anak tuh wahin ditutup nakai dan berduduk. Ya kan? Wasyaribi dan bicara minum. Satu duduk disuruh anak tadi, tangan kanan. Ini yang perkara-perkara sunnah adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ini bagi kita mungkin ini perkara enteng, tetapi efeknya ganal. Kalau kada dibiasakan dari ke anak lagi halus, tak akan pernah ia bisa menjadikan dirinya tuh melakukan sesuatu yang baik. Suruh bersin, nah ditutup, berduduk, minum jangan berdiri, tangan kanan. Itu dari lagi halus kita lajari. Kita melihat anak kita makan, tangan kiri tabur, nak kada boleh. Tangan kanan, kalau tangan kiri syaitan umpat nak, belah kanan nak. Dengan terbiasa inya sebelah kanan, dan itu pembelajaran yang akan selalu diingatnya sampai inya ganal. Dan itu adalah sunnah Nabi Muhammad. Tatkala kita melajari nangka itu, orang tuanya berpahala. Kenapa? Menyuruh, mengajarkan, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Ya, jangan sampai kita biar halus gimana sih? Yang kada tahu di apa, marah hanya tangan kiri, bujur. Kekanakan tadi dasar kada berdosa apapun yang dilakukan, tapi yang kita khawatirkan karakter itu akan tumbuh di dalam dirinya sampai inya tuha, sehingga inya merubah sulit. Kenapa? Sudah ganal, sudah terbiasa dari lagi halus. Jangan tagur kita sebagai kawitan, dan kita pulang sebagai orang tua bukan hanya sekadar menagur aja, tapi kita pun mencontohkan. Awalnya kita tangan kiri minum, anak tangan kiri lalu tagur, nak tuh tangan kiri kada boleh. Nabah itu panggil, kan apa? Kita sebagai orang tua ini bukan sekedar memberi contoh, tapi menjadi contoh. Kita baik kalau memberi contoh nyaman, kekanakan bisa, tetapi menjadi contoh ini yang luar biasa. Nabi kita Muhammad bukan sekedar memberi contoh, tapi menjadi contoh. Artinya sidin menggawi badahulu, bukan hanya sekedar menyuruh aja. Itulah disuruh yang pertama kayak itu. Wa mutarakatun na'laini, disuruh pulang masuk WC, disunahkan apabila masuk ke WC, ke kamar mandi, disuruh memakai na'laini, pakai sandal, disuruh. Karena itu sunnah baik. Masuk ke dalam WC itu bersandal sunnah, menutup kepala sunnah. Ini perkara sunnah, ya kan? Sekurang-kurangnya amun kita kada berkopiah, anduk barang tutup makan. Sekedarnya, maka kita akan mendapatkan pahala sunnah. Karena ajar ulun semalam, setiap yang sunnah pasti manfaat. Setiap yang makruh pasti ada mudarat. Karena memang sudah diteliti oleh kesehatan.
Kenapa? Nah, kita disuruh, dilarang oleh dokter, dilarang oleh Nabi, jangan guring setelah sembahyang subuh dan setelah sholat asar. Di antaranya di situ banyak hadis-hadis sebahagian nih yang bukan kesehatan. Di antaranya orang guring subuh itu mewarisi fakir, ya kah? Yang kedua, nah, tatkala di kedokteran perkara yang makruh akan mendatangkan mudarat, perkara yang sunnah akan mendatangkan manfaat. Andai kata kita nih mau meneliti sunnah-sunnah Nabi Muhammad, maka kita akan tahu. Seandainya kita seorang peneliti, tapi kita ini kada, bapak juga meneliti, yang penting jar Nabi gawe ke ini sunnah gawi. Ulun pernah satu membaca, ada seorang non muslim, orang luar negeri. Orang luar negeri ini kan yang kada beriman, setiap perkara itu inya tak akan percaya kalau tidak masuk di logikanya. Itu kalau orang-orang pintar aja ya. Itu aja lah. Orang-orang yang banyak masuk Islam itu kadang-kadang orang-orang yang pintar, sehingga inya meneliti itu Islam itu memang masuk secara logikanya. Jadi ada orang pintar orangnya, peneliti tingkat profesor, dia bingung, bertanya di dalam dirinya, melihat kenapa di agama Islam di hukum fikih kalau ada tempat benda yang terkena najis mughaladzah, najis besar, yaitu anjing dan babi nih, apabila misalnya tempat tadi digilat anjing atau babi, maka cara menyucikan secara fikihnya dicuci dengan 7 kali cucian. Salah satu daripada 7 cucian memakai air tanah. Terserah, hendak pertama ke dulu banyu tanah, jadi 6 kalinya hanya banyu biasa. Yang penting daripada 7 tadi salah satunya dengan air tanah. Itu cara menyucikan najis mughaladzah. Sekarang ini hendak meneliti ada apa. Secara akalnya, andai kata dibasuh dengan sabun aja Bang, kan bersih juga. Tapi dibalik itu kenapa Islam menyuruh ke itu, kenapa? Ditelitinya, sehingga diadakan tes uji coba. Carinya 2 tempat, disuruhlah anjing tadi menggilat ke 2 tempat itu. Kemudian ia membasuh tempat itu salah satunya dengan secara logikanya, pakai sabun yang paling baik, tapi tidak memakai secara Islam tadi. Dibasuhnya itu tempat. Setelah dibasuh itu dengan bersih, kemudian dilihatnya memakai alat kaca pembesar melihat kuman-kuman. Setelah dilihat di tempat yang digilat, dibasuh dengan yang baik tadi, masih banyak kuman di situ kelihatan. Tapi masya Allah, yang satunya tadi dicuci dengan cara fikih 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah. Setelah dibandingkan, dilihat yang dicuci dengan 7 kali tadi lebih jauh bersih, tidak ada kotoran sedikit pun kuman di situ. Nah, ini menandakan Nabi kalau nyuruh ada manfaat, kalau Nabi melarang ada mudarat. Seketika itu pula orang itu masuk Islam. Ada yang parah lagi. Kenapa jar orang Islam ini kalau ia meninggal atau inya berpisah, biniannya kada boleh kawin sebelum habis masa iddah? Seandainya langsung aja kan kenapa? Ditelitinya juga. Diteliti, kenapa harus 3 kali suci dulu hanya inya bisa kawin kalau inya berpisah? Kenapa harus kayak itu jaranya? Ternyata Pak, ditelitinya bahwa sidik jari, pokoknya nyambat lah. Ini nih, kita nih jempol kan mirip aja, tapi samalah, kada sama. Disebut sidik jari. Nih jempol lu nih mirip aja dan pian, tapi tatkala kita masukkan di KTP itu kada sama. Sama rupanya ampun kita nih Pak. Ampun kita nih kada sama. Ada sidik jarinya juga. Nah, jadi ditelitinya, yang ditelitinya ampun bininya. Ada alatnya. Ternyata ampun kita nih bentuknya sama tapi kada sama sidik jarinya.
Dan hilang sidik jari tadi, menurut penelitian, hilang sidik jarinya tadi selama masa iddah yang ditentukan, hanya hilang. Sekali diperiksanya ampun bininya ada 3 sidik jari di situ, dan sidik jarinya itu ada semua. Bingung kalau kamu didustai, berarti kan ada 3 orang masuk ke situ. Paham lah ya? Masuk Islamnya. Itulah dahsyatnya tuh agama, artinya bagi orang yang hendak meneliti itu luar biasa kan. Kita ini kan apa juga meneliti gitu. Kita ini kan sudah keyakinan sudah yang kayak ini sudah kan gitu. Nah, kembali pulang ada tadi. Jadi memakai sandal sunnah hukumnya, nutup kepala sunnah hukumnya. Wa qabulal yadi 'inda khurujil hamam. Mun sudah keluar WC disuruh anak tadi babasuh, dilajari babasuh. Baistinja nih, tangan dibasuh. Itu udah lagi halus selajari. Nah, basuh bihir tangan kiri. Itu lagi halus kita melajari. Setiap yang kebaikan gunakan sebelah kanan. Karena itu sunnah Nabi. Kita gini yang Tuhan imun kawa mengamalkan sunnah itu dari yang halus-halus dulu. Kenapa? Kita mengamalkan sunnah yang halus-halus itu pahalanya ganal. Kenapa? Ittiba kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Setiap kebaikan mulakan dengan yang kanan. Nah, masuk masjid tes kanan, pakai sandal mulai sebelah kanan, muruk baju mulai sebelah kanan. Setiap kebaikan. Apa aja Nabi? Man hayya sunnati faqad ahabbani. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta denganku. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta dengan aku maka ia dengan aku di dalam surga. Jadi jadi guru bahari kalau hendak berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam mimpi, amalannya kada lain hidupkan sunnah sekecil apapun. Setiap pekerjaan, tingkah laku apapun, amalkan apa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad dari yang halus-halus. Pasti kita akan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kita biar beramalan salawat 2-3 ribu kali, 100.000 kali peribahasanya lah, tapi sunnah nih kita gawi parah tapi sunnah yang kecil-kecil tuh kita gawi. Cara masuk WC mengumpati cara Rasulullah, cara wudhu umpati cara Rasulullah. Makanya ada wudhunya fikih, wudhunya tasawuf. Bagi orang yang beradab, bagi orang yang tasawuf, wudhu ini bukan mengambil rukunnya aja. Kalau kita nih kadang yang ringkas, yang penting rukunnya sempurna. Itu kita. Kalau bagi orang yang tasawuf, ada semua sunnah di dalam wudhu itu digawinya. Misalnya sunnah wudhu yang pertama at-tasmiyatu, yaitu membaca bismillah. Pasti baca dulu bismillah. Kedua membasuh telapak tangan. Ini sunnah sebelum wudhu. Ya kan? Sunnah sebelum berwudhu. Setelah membasuh muka ada doanya, membasuh tangan ada doanya, membasuh yang kiri ada doanya, sampai lawas bang, tapi sempurna wudhunya, sempurna. Karena kenapa? Mengingat dengan Nabi Muhammad. Kita setiap menggawi sunnah selalu ingat dengan Nabi. Setelah ingat dengan Nabi, hati kita, Nabi Muhammad ada di hati kita. Tercela Nabi Muhammad ada di hati kita, pasti satu saat kita bisa bermimpi. Kenapa? Yang kita bayangkan, yang kita hayalkan adalah Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Dalam mimpi kita tuh Pak, kadang-kadang kan pekerjaan yang rancak kita bayangkan, itu yang muncul dalam mimpi kita. Jujur kan? Misalnya gawian kita mantap, kadang-kadang memimpi kita mimpi mantap, karena hari-hari yang kita pikirkan kan gawian itu, ya. Misalnya gawi di pasar, kadang-kadang anak guring mahayal di pasar, mahayal toko kita. Terkala pas guring, dasar temimpi toko. Tapi terkala sunnah yang kita pikirkan, yang otomatis terkala kita mengamalkan sunnah kemudian ingat dengan Nabi Muhammad, satu saat akan bermimpi dengan Nabi Muhammad. Ya ada kisah baru itu kan? Orang datang pada tuan guru ajari ulun amalan supaya bermimpi dengan Nabi. Ayo aja sih Den, kena makan dulu, makan. Segala inya makan tuh kada di bari guru tuh banyak. Anak minta supan,
Dah, ini amalannya. Rumahnya tadi makan kadang minum. Dibacanya amalannya tak guring. Pokoknya aja guru mengamalkan ini kan pasti mimpi Nabi. Sekali mengamalkan kan tak guring. Tetapi pas tak guring yang dimimpikan bukan Nabi. Mimpi minum. Setelah sadar protes dengan guru tadi. Guru makanya pian amalan ini pasti mimpi dengan Nabi. Kenapa ulun mimpi lain? Mimpi apa ikam jalan guru tuh? Mimpi minum. Nah, karena apa ajar guru tadi? Karena ikam tadi sebelum guring tuh mahayal minum. Karena ikam makan tadi kada kuberi banyu. Kan enggak itu. Kalau lah guringnya kita tadi ingat dengan Nabi Muhammad, karena kita sudah mengamalkan dari yang halus-halus, cara guring kita mengumpati Nabi Muhammad. Sebelum guring membaca amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, ajar. Lambat launnya dah. Ada hajat mimpi dengan Nabi Muhammad dah. Nah, wa qiyamu 'inda maji'il kabir. Suruh akan tuh berdiri anak kita tuh dilajari berdiri ketika datangnya orang yang mulia. Itu adab juga kita rajin. Datang para habaib, datang guru-guru, berdiri, tanda penghormatan kita kepada orang yang mulia. Diajarkan kepada anak tadi. Artinya ajarkan anak tadi menghargai dan menghormati orang yang lebih besar atau orang yang lebih mulia daripada dirinya. Dan itu akan tertanam sampainya ke Tuhan. Jadi orang yang Tuhan yang dari lagi halus sudah dididik dengan agama, dengan adab, beda lah, ternyata beda taunya. Mohon maaf, cara bersalaman aja tuh kita kada melajari anak sudah kada ini kada pas. Mungkin kita nih kada berilmu, kada melajarkan pulang kayak apa bersalaman yang baik dengan kawitan. Beda, luput. Nih anak yang kita ajarkan, kita didik, yang ini yang kada didik, lihatnya bersalaman. Beda. Ada yang di pipi ini aja. Cium tangan kawitan gini aja. Nah, kadida yang istilah cium kayak anak-anak pondok. Nah, cium. Bahkan bolak-baliknya mencium tangan pengguruan. Itu adab. Adab namanya. Cuma ini lain tanggapan orang. Tatkala santri tadi mencium, perbudakan santri ya. Dari mana santri dibudak? Yang berkomentar nangka itu nya kada suah santri. Yang berkomentar nangka itu nya kada tahu dunia pondok. Wajar aja, bapak meladeninya. Ya kada nyambung. Kenapa aja tatkala guru datang kita bertunduk santri sebalitan ini? Perbudakan santri. Perbudakan apa? Itu adab namanya. Adab. Ngalihai menjelaskan dengan orang yang kada paham, yang kada suah masuk ke dalam dunia pondok itu sakit kita. Nah, setelah wa hadhihi tarbiyatu wajibatun 'alal abi la 'ala ustadi. Nah, ini yang mendidik ini wajib atas abah bukan atas guru. Kenapa? Karena seumur lagi halus itu anak tadi berada di rumah. Kitalah yang mendidiknya. Ya kan? Kitalah yang mendidiknya. Fa innal ibna ala ma rahu fi halis siba wa minal aqwali wal afali. Karena bahwasanya anak itu atas sesuatu yang ia lihat pada keadaan dari masa halusnya. Jadi dari masa halusnya ia tuh melihat kayak apa yang dilihatnya? Minal aqwali daripada ucapan, wal afali daripada perbuatan. Itulah yang akan dicontoh anak kepada orang tua. Ya, apa kita contoh? Tinggal kita aja lagi mencontohkan kepada anak tuh kayak apa? Nah, yang semalam kan anak itu yang sesungguhnya anak itu lahir semua dalam keadaan fitrah. Akan tetapi anak itu bisa menjadi Yahudi dan Nasrani dan Majusi tergantung kedua orang tuanya. Ya kan? Tergantung cara kita mendidiknya. Mungkin kita misalnya kada kawa guru ulun ni pas-pasan guru sibuk mencari nafkah. Banyak aja kan jalannya antara anak ke pondok, antara anak ke pesantren untuk mendidik anak tadi agar supaya baik. Kita nih orang tua ini semua berkeinginan anak tuh baik. Cuman bukan sekadar kita hanya berkeinginan baik aja, tapi letakkan anak tadi di tempat yang mau ulah inya pacang baik.
Mun baya keinginan aja anak baik, tapi anak tadi bukan pada tempatnya kita letakkan kali. Apalagi di masa zaman wayah ini yang pergaulan ini luar biasa. Pergaulan nih gampang kan jaga anak. Maka punya anak tadi ini yang paling cepat berpengaruh kepada anak itu adalah kawannya. Maka pian kita sebagai orang tua jangan sampai kita terlena dengan siapa anak kita berkawan. Itu penting. Itu penting diketahui. Siapa nih? Siapa kawannya? Minyak kawannya ketujuh ke majelis, alhamdulillah. Atau kawannya tadi memang orang yang bagus-bagus saja, alhamdulillah. Tapi kalau nyapa kawan dengan yang kada baik, hari ini kada tak pengaruh, esok kada dia yang jamin. Tak pengaruh. Nah, ada mudah kita. Kama qila, sebagaimana dikata orang, al ilmu fis sighar kan naqshi fil hajar. Ini kata-kata mahfuzat bahari lagi halus lagi kita bahari belajaran kan. Al ilmu fis sighar kan naqshi fil hajar. Menuntut ilmu pada waktu kecil bagaikan melukis di atas batu. Artinya amun dari lagi halus diajari sampai ke tuha pasti ingat dengan apa yang ia gawi. Artinya ini memberi bekas di dalam dirinya. Dari lagi halus kita ajari kebaikan, baik itu af'alnya, baik itu akwalnya, akan teringat, akan direkam selama-lamanya bagi anak kita tadi. Terutama lah ibu-ibu boy. Pian disebut oleh Nabi itu madrasatul ula. Pian disebut sekolahan pertama, guru pertama dari anak-anak pian. Maka hati-hati pian dalam mendidik anak. Jaga sikap, baik itu perbuatan maupun ucapan. Yang anak kita tadi walaupun inya belum bisa berpandir, tapi inya akan merekam apa yang ia dengar, apa yang inya lihat. Jadi terkadang anak durhaka itu jangan langsung kita cap kepada anak itu. Boleh jadi sebelum anak itu durhaka dengan kita, kita dulu durhaka dengan inya. Kenapa durhaka anak orang tua kepada anak? Lagi halus kita sibuk dengan gawian, kita kada suah mencontohkan akan yang baik-baik. Gitu. Bisa juga salah kita. Nah, kemudian ta'atul muallim. Yajibu 'alal muta'allimi, wajib atas orang yang belajar. Kamanakah kita yang kita suah belajar? Kita bahari belajar ke guru kampung kah, ke alipan kah? Yang penting kita suah belajar dengan orang. Apa kewajiban kita yang kita suah belajar dengan orang nih? Walaupun gurunya tuh anum kah, walaupun gurunya tuh biasa aja kah, tapi kita suah belajar dengan sidin. Apa kewajiban? Yang pertama, imtithalu awamiri ustadihi, menjunjung tinggi perintah guru. Jadi apa yang diperintahkan guru wajib laksanakan. Ulun kada suah belajar lagi guru, misalnya kita yang tuhani anak. Tatkala anak sudah di pondok, ulun berpesan dengan pian, jangan kita menyebabkan hilang keberkahan ilmu anak kepada gurunya. Jangan. Karena akhir zaman banyak orang tua menghilangkan keberkahan ilmu anaknya kepada gurunya. Kenapa? Kita menantang daripada peraturan-peraturan gurunya. Rame kalau di sosial media, oh ya ini anak misalnya salah, ada kawan salah sedikit dilaporkan. Pondok misalnya guru mana kayak ini dilaporkan. Kada secara langsung kita menghilangkan keberkahan atau memutus keberkahan ilmu anak kita terhadap guru kita, kepada gurunya. Orang tua hati-hati. Illa ayyamurahu bin nahai bil manahi, kecuali bahwasanya menyuruh guru itu daripada dengan sesuatu yang dilarang. Hanya kita kada boleh mengumpati. Selama yang disuruh guru itu baik, wajib. Kecuali yang kada baik, fa innahu yukhalifuhu. Ya kan? Karena sesungguhnya menyuruh yang kada baik itu sudah menyalahi. Kada mungkin kita mengumpati. Jangankan guru,
kawitan ngin menyuruh yang kada baik, kada boleh diumpati. Wa yajibu 'alal muta'allim, dan wajib pula atas semua orang yang belajar, ta'zimul ilmi, membesarkan memuliakan ilmu. Membesarkan ilmu, wa ahlihi, dan ahli ilmu, wa ustadihi, dan gurunya. Dan orang yang melajari kita akan ilmu wajib muliakan, wajib kita hormati. Ini syarat untuk mendapatkan keberkahan ilmu yang kita dengar, yang kita dapatkan. Contoh kecil ilmu yang bermanfaat dengan kita tuh kayak apa aja? Yang pertama, kita mendapatkan keberkahan kepada seorang guru yang mengajari kita. Apa yang disampaikan sidin itu kita kawa amalkan. Itu tandanya dulu. Karena kada sedikit orang yang belajar apa yang disampaikan gurunya kada kawa digawi. Belajar, hadir, tapi kada mengamalkan. Nah, boleh jadi salah satunya keberkahan berada. Salah satu keberkahannya kada, cirinya mungkin di hati ini tidak ada rasa ta'zim dengan guru yang mengajar itu. Aja biasa aja. Apa itu? Dalam hati itu biasa aja itu ya. Perguruan dari sambat kayak itu biasa aja. Anda dapat berkah kita. Setelah keberkahan dia ada, ngalih mengamalkan ilmu atau ngalih. I'lam kata oleh mujasidin bi anna al-muta'allima la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa bi ta'zimi ustadihi. Sesungguh ketahui olehmu dengan bahwasanya orang belajar itu tidak akan mendapat ia akan ilmu wala yantafi'u bihi, dan tidak akan bermanfaat bihi dengan ilmunya, illa terkecuali bi ta'zimil ilmi wa ahlihi, menta'zimkan memuliakan ilmu dan ahli ilmu, wa bi ta'zimi ustazihi, dan menta'zimkan atau memuliakan gurunya. Hanya yang dapat ilmu, hanyarnya akan sampai dapat berkah keilmuannya tadi. Ada bakalan amun inya selama ini mengaji itu tidak ada membesarkan akan gurunya. Nih nasihat kita untuk anak-anak kita pulang. Tatkala anak tua memondok, nah ikam jangan sampai mentahan guru. Amunnya guru hari ini 2 hari libur, jangan menambah sehari ya ikam sana buri. Jangan bantah pandiran guru kak. Untuk apa? Menjaga keberkahan ilmu yang dicari anak kita di pondok. Ada kita nih kadang pondok nang kayak pondok kita seorang. Janak ulun nambah 3 hari bah lah. Mentang-mentang dengan gurunya tuh patuh misalnya. Guru aja, anak ulun cenah aja gini lah. Jangan, walaupun patuh. Beda guru itu bisa aja karena patuh lalu inya kada nyaman. Nah, mau ulah guru yang kada nyaman itu sudah menghilangkan keberkahan. Aturi aja selama kita menyerahkan anak tadi ke pondok tadi, umpati aturan pondok itu, saya berkah. Ada anak disariki guru publik misalnya dicubit, dihambat, biasa-biasa aja apa gitu. Jangan ngambil hati gitu. Kada sebanding. Karena guru itu mendidiknya itu luar biasa. Kita nih dengan anak paling mengadakan fasilitas kehidupan dunia aja. Baik perkara dunia aja yang kita cukupi anak tuh, tapi kalau guru dunia akhirat dibahagiakan. Kalau ini hidup berkah, ilmunya berkah, dunia dan akhirat anak tadi kan keberkah, selamat dunia akhirat. Bukan anaknya kita aja, sampai ke orang tuanya kita pun akan selamat. Kawalah diukur dengan nominal duit atau harta. Ada bakalan. Sayyidina Ali, andai kata Sayyidina Ali, aku nih dilajari orang 1 alif aja. Andai kata guru yang melajari aku 1 alif itu jadikannya aku sebagai budak hamba, aku rela jadi budak. Soalnya saking ta'zimnya Sayyidina Ali dengan guru yang melajari walaupun 1 alif. Apalagi guru yang di pondok, anak yang dari awal kada bisa sembahyang, 4 bisa sembahyang misalnya. Mana syukurnya kita sedikit guru bayi memulas telinga, lalu enak melaporkan. Naudzubillah. Mudah-mudahan ya kita dijaga oleh Allah Ta'ala dan kita bertahan dapat keberkahan, ilmu kita berkah, kau mengamalkan, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim